Cek cek. Hai semuanya. Ada pepatah lama yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya udah deh, kita kenalan dulu ya. Kita dari kelompok 1 TPB 29B RBL Fisika Dasar 2A. Nah, pada RBL semester 2 kali ini kita sepakat untuk judulnya yaitu mengenai penerapan hukum Lorentz pada pompa air mini 18 volt. Sebelumnya, kenalin dulu nih anggota-anggotanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Abidin dengan NIM 1211746 dari Prodi Teknik Mesin. Hai, perkenalkan nama saya Haris Elkana L. Tobing dengan NIM 121190065 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Nabila Syarani dengan NIM 121400048, Prodi Teknik Telekomunikasi. Si Budi sedang berkelahi. Cakep! Berkelahinya dengan Safitri. Kenalin, saya Teofani Esther Friskila Silalahi dari Prodi Teknik Industri. Ya, aku Teofani Esther Friskila Silalahi dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 1211966. Perkenalkan, nama saya Haja Aglana Madius dengan NIM 121170049 dari Prodi Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Usman Jordi dengan NIM 121190067 dari Prodi Teknik Industri. Jadi, kalau teman-teman udah klik video ini, berarti teman-teman kepo dong tentang apa sih itu motor listrik? Apa sih itu gaya Lorentz? Nah, selain itu juga, pada video ini akan dijelaskan mengenai keunikan alat yang kami buat, apa kelebihan dan kekurangan alat tersebut, dan apa saran pengembangan dari alat tersebut. Oke. Tanpa berlama-lama, materi pertama akan dibawakan oleh Teofani. Kepada Teofani, dipersilahkan. Motor listrik adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor, yang dimana stator adalah arus listrik yang diam dan rotor adalah arus listrik yang bergerak atau berputar. Nah, berdasarkan sumber tegangan yang digunakan, kerja yang digunakan, motor listrik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, motor listrik arus bolak-balik AC atau alternating current, dan yang kedua itu ada motor listrik arus arah DC atau direct current. Nah, pada RBL kami ini, kami menggunakan jenis motor listrik DC. Motor listrik arus arah jenis DC adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah atau direct current, yang dimana motor listrik bekerja dengan prinsip gaya Lorentz. Sebelumnya aku mau bertanya dulu nih, apa sih itu gaya Lorentz? Jadi, gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Karakteristik dari gaya Lorentz ialah gaya Lorentz timbul karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya kuat arus dalam suatu medan magnet. Arah gaya Lorentz, yaitu arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan kuat arus listrik yang dilambangkan dengan I, dan industri magnetik yang ada yang dilambangkan dengan B. Karakteristiknya adalah ketika suatu kawat dengan panjang X dialiri arus listrik sebesar I dan diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar I, maka akan timbul gaya Lorentz pada kawat tersebut. Rumus gaya Lorentz adalah F sama dengan I kali L kali B kali sin theta. Dan jika sudutnya tegak lurus terhadap medan magnet, maka sin theta sama dengan 90, di mana sin 90 adalah 1. Dan dapat dirumuskan menjadi F sama dengan I kali L kali B, di mana keterangannya F merupakan gaya Lorentz dengan satuan Newton, I merupakan arus listrik dengan satuan ampere, B merupakan medan magnet dengan satuan Tesla, L merupakan panjang kawat yang dialiri listrik dengan satuan meter, dan yang terakhir, theta adalah sudut yang dibentuk antara medan magnet dan arus listrik, di mana pada gaya Lorentz ini menggunakan kaidah tangan kanan.
ibu jari sebagai arah arus listrik, jari telunjuk sebagai arah medan magnet, dan terakhir jari tengah sebagai arah gaya Lorentz. Cara kerja pompa air mini 18 volt. Yang pertama, dinamo akan disambungkan dengan baterai sebagai sumber dayanya. Yang kedua, air akan masuk melalui corong intake. Yang ketiga, dinamo akan berputar untuk bisa menyemprotkan air pada bagian output. Dan yang terakhir, air akan keluar melalui selang output. Pompa air mini 16 volt terdapat 4 keunikan. Yang pertama, sering kita jumpai dengan ukuran yang lebih besar, yaitu pompa air yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak membutuhkan tegangan yang besar, cukup 16 volt. Kita dapat membuat alat yang dapat memasukkan air dengan cukup kuat. Yang ketiga, memerlukan kecil namun cukup kuat dalam memancarkan air. Yang keempat, dapat digunakan sebagai alat dalam menyiram tanaman. Air merupakan suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Namun sifat air yang mengalir dari daratan tinggi menuju daratan yang lebih rendah membuat kita membutuhkan pompa air. Tetapi pompa air biasanya memerlukan daya listrik yang besar dan juga mahal. Oleh karena itu pompa air 16 volt ini kami tawarkan menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Setiap benda pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan dari alat ini. Yang pertama, hemat energi, ramah lingkungan, ekonomis, mudah dioperasikan, dan yang terakhir, biaya perawatan yang tidak terlalu mahal. Selanjutnya adalah kekurangan. Yang pertama, daya sayu yang terbatas yang kurang dari 5 meter. Yang kedua, harus rajin dalam pemeliharaan. Yang ketiga, daya tahan alat yang terbilang rendah. Pada masa sekarang, motor listrik sudah sangat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pompa air listrik. Dan dalam dunia industri, motor listrik sudah sangat membantu. Dalam perkembangan zamannya, motor listrik perlu dikembangkan lagi untuk mengikuti zaman. Hal-hal yang perlu dikembangkan dalam motor listrik yaitu yang pertama, mampu menggunakan daya listrik yang kecil sehingga dapat menghemat listrik. Yang kedua, dapat menghasilkan putaran torsi yang besar dengan daya listrik yang kecil. Pertama-tama, potong pipa. Potong pinggiran pipa. Panaskan pipa dan ratakan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam pembuatan pola dan pemotongan. Buat pola lingkaran, lalu potong pipa menggunakan solder. Potong pinggiran tutup botol, potong menjadi 3 bagian. Rekatkan potongan tutup botol pada lingkaran pipa. Bolongkan tutup botol menggunakan solder. Potong pipa menjadi 3 bagian. Tempelkan pipa kecil pada tutup botol. Lubangi pipa menggunakan solder. Rekatkan pipa kecil pada pipa. Rekatkan semua komponen yang telah dibuat menggunakan lem tembak. Rekatkan pompa air pada papan. Tempelkan baterai masing-masing 9 volt. Sambung kabel. Sambung kabel ke saklar. Tempelkan pompa air, baterai, dan saklar pada papan.
Cara kerja pompa air 18 volt pertama, dinamo akan disambungkan dengan baterai sebagai sumber dayanya. Kedua, air akan masuk melalui corong intake. Ketiga, dinamo akan berputar untuk bisa menyemburkan air pada bagian output. Keempat, air akan keluar melalui selang output. Adapun alat dan bahan untuk membuat pompa air mini ini sebagai berikut. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah memaparkan penjelasan mengenai penerapan hukum Lorentz pada pompa air mini 18 volt. Nah, kita tiba di akhir video. Di sini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen dan asisten dosen Fisika Dasar 2 TPB 29 dan juga terima kasih kepada seluruh penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Segala saran dan kritik selalu tersedia di kolom komentar. Kalau suka video ini, silahkan like dan share ke keluarga Anda, ke sahabat, teman, pacar, mantan, dan lain-lain. Nah, untuk akhir video, kami memiliki pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong kami presentasi lagi. Terima kasih semuanya.